Salah satu negara yang paling besar mengeluarkan dana demi perang itu sudah pasti Amerika Serikat. Di mana sebuah negara lebih mementingkan biaya pertahanan atau biaya militer dibandingkan biaya mensejahterakan rakyatnya. Namun entah mengapa, banyak sekali negara-negara yang lebih mementingkan mengalokasikan dana negara mereka untuk peperangan. Nah, ini masih jadi tanda tanya. Entah apa yang ada di pikiran masyarakat dunia, terutama Amerika, yang dimana mereka ini adalah negara yang sangat keras terhadap yang namanya hak asasi manusia, yang dimana setiap manusia itu berhak hidup, berhak mempunyai kehidupan, berhak memilih kehidupan mereka sendiri. Tetapi ketika mereka melihat ada sebuah kaum atau sebuah bangsa yang hidupnya melarat, yang hidupnya kurang baik gitu ya, justru nggak ditolongin, lebih mementingkan perang. Tapi giliran ada penindasan, HAM dimajukan. Nah, ini sangat aneh menurut gue. Mungkin itu hanya akan menjadi pertanyaan kita yang terus-menerus, namun kita tidak akan pernah mendapatkan jawabannya karena kita bukan siapa-siapa di dunia yang telah dikontrol oleh 1% manusia ini. Perang 1812 alias Perang 1812. Salah satu perang terawal atau perang zaman dahulu yang pertama kali dilakukan oleh Amerika Serikat adalah Perang 1812 ini, geng. Perang ini adalah salah satu perang yang menghabiskan sangat banyak dana dan menghabiskan waktu sampai dengan 20 tahun lamanya. Di saat itu, pihak Amerika Serikat telah menggelontorkan dana sebesar 158 juta US dollar. Nah, di saat itu, mungkin angkanya terlihat kecil ya dibanding perang yang lain tadi. Namun, 158 juta US dollar ini dalam mata uang zaman dahulu itu cukup besar, geng. Uang tersebut mereka gunakan untuk membayar para tentara, baik angkatan darat, angkatan udara, sampai ke angkatan laut. Jadi di zaman dulu ibaratnya pihak Amerika Serikat ini belum mempunyai kepercayaan lah. Pemerintahnya itu belum mempunyai kepercayaan dari masyarakatnya untuk siap berperang gitu. Jadi mereka menjanjikan nih, kalian dapat upeti, kalian dapat upah untuk bisa berperang. Sampai akhirnya ya, seiring berjalannya waktu gitu ya, banyak orang yang akhirnya terbentuk jiwa patriotiknya dan mereka ingin membela negara mereka untuk menjadi tentara Amerika. Nah, kalau zaman dulu emang warga-warga gitu ya, petani-petani dibayar untuk dipersenjatai, berperang untuk menyerang negara-negara lain. Nah, perlu kalian ketahui, geng, di saat itu Amerika masih kerajaan. Kerajaan Amerika di zaman itu sampai-sampai tidak bisa membayar gaji para tentara saking banyaknya. Dan bahkan di saat itu bukan cuma gaji, mereka harus memberikan tunjangan atau kayak pesangon gitu ya terhadap keluarga-keluarga yang menjadi korban perang, ditinggalkan oleh anak-anaknya yang menjadi korban tewas dalam peperangan. Nah, saking banyak yang harus dibayarkan, akhirnya pihak pemerintah Amerika yang di saat itu bentuknya kerajaan menawarkan keluarga-keluarga tersebut untuk mendapatkan tanah kosong, ya kan? Kalian boleh ambil karena kalian telah membantu dan membela negara Amerika Serikat dalam berperang, nih ambil buat kalian. Jadi bayaran atau upahnya tidak lagi dalam bentuk uang, namun dalam bentuk sebidang tanah. Perang Dunia Pertama. Kenapa di sini gue lebih memilih membahas Perang Dunia Pertama ketimbang harus membahas Perang Dunia Kedua terlebih dahulu? Pada kenyataannya, Perang Dunia Pertama ini biaya pengeluarannya itu tidak sebesar Perang Dunia Kedua. Nah, makanya gue bahas dulu yang Perang Dunia Pertama ini. Pengeluaran ketika Perang Dunia Pertama itu di antara 185 miliar US dollar sampai dengan 208 miliar US dollar. Untuk mata uang sekarang tuh kira-kira sebesar 3,3 triliun US dollar. Cukup gede biaya Perang Dunia Pertama. Negara mana nih yang melakukan belanja perang atau menggelontorkan dana paling besar di saat Perang Dunia Pertama? Yaitu adalah negara Jerman, di mana mereka menghabiskan dana sekitar 686 miliar US dollar. Apabila kita convert ke dalam mata uang sekarang. Jadi kan kalau misalkan dalam mata uang sekarang tuh 3,3 triliun. Nah, pihak Jerman adalah bagian dari 686 miliarnya. Jadi andil daripada negara Jerman itu yang mengambil hampir berapa puluh persennya gitu ya. Jadi negara Jerman cukup banyak. Sementara Amerika Serikat sendiri di dalam 3,3 triliun tersebut, bagian mereka itu menghabiskan sekitar 414 miliar US dollar. Dan pihak Inggris, nah ini agak sedikit di bawah Jerman, mereka menghabiskan 641 miliar US dollar. Nah, karena Jerman adalah negara yang paling banyak menghabiskan dana di saat perang itu, maka sampai saat sekarang Jerman itu mengalami hyperinflasi. Dan karena mengalami hyperinflasi,
Revolusi dalam membangun kembali ekonomi Jerman inilah yang membuka kesempatan bagi Adolf Hitler untuk menjadi superhero dalam membangkitkan atau membangun kembali ekonomi daripada negara yang mulai terpuruk setelah Perang Dunia Pertama tersebut. Nah, jadi disitulah muncul Adolf Hitler sebagai orang yang superpower yang mampu mengembalikan yang namanya kekuatan ekonomi Jerman setelah mengalami hyperinflasi akibat Perang Dunia Pertama. Ya, mereka terlalu banyak ngeluarin duit, terlalu ambisius. Oke, kita ke perang yang terakhir nih, geng. Di perang yang terakhir inilah dananya cukup gede, yaitu Perang Dunia Kedua. Kalau kita lihat dari kadar inflasi, biaya yang digelontorkan dalam Perang Dunia Kedua ini itu sebesar 4,7 triliun US dollar. Nah, dan pada tahun terakhir perang, biaya atau uang yang dibelanjakan adalah 40% daripada jumlah KDNK Amerika Serikat. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ini datang karena skala di Perang Dunia Kedua ini cukup besar dibandingkan Perang Dunia Pertama. Di dalam Perang Dunia Kedua ini, jumlah daripada tentara yang berperang lebih dari 2,5 juta dibandingkan Perang Dunia Pertama. Jadi jumlah tentara di Perang Dunia Kedua itu lebih besar dibandingkan jumlah tentara pada Perang Dunia Pertama. Ya, selisihnya 2,5 juta, geng. Itu banyak banget nyawa yang harus berperang. Makanya biayanya jauh lebih besar. Nah, dan para tentara di saat itu masing-masing dibayar dalam 1 bulan sebesar 50 US dollar. Ya, kalau misalkan mata uang sekarang ya mungkin 500-600 ribu. Tapi di zaman itu adalah gaji paling besar dan paling mahal dibandingkan pekerjaan profesional lainnya. Jadi wajar banyak banget orang yang tertarik untuk jadi tentara dalam berperang membela negara mereka. Nah, itu dia tadi, geng, barisan perang yang menghabiskan dana cukup besar. Sekarang kembali kepada kalian lagi. Bagaimana kalian membayangkan apabila dana tersebut dari dulu digunakan untuk pemerataan kesejahteraan dunia? Mungkin dunia nggak perlu perang, nggak perlu hancur, kita saling bersaudara, dan kita hidup tentram, kita bisa keliling dunia dengan aman, nyaman, tidak ada pemberontakan. Tapi yang namanya dunia sudah pasti ada hitam dan putih. Sudah pasti harus ada sisi jahat dan sisi baik. Kalau enggak, semuanya nggak balance.